Selamat malam Bapak Ibu semua, Shalom. Shalom Bu Yeni, Shalom semua Bapak Ibu yang hadir Shalom, di shalom. Menara Doa, Heart of Worship. Biar malam ini kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati Bapak Ibu, kita naikkan penyembahan kepada Tuhan yang baik. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, semua karena Tuhan yang menyertai kami. Kami mau katakan Tuhan, Engkau baik. Setiap hamba-Mu yang join di Menara Doa, Heart Worship, biarlah bertemu dengan Tuhan. Kita dilawat oleh Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu menyembah-Mu, kami rindu meninggikan Engkau, bernyanyi bermazmur bagi Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih, biarlah Engkau Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami, di atas penyembahan kami malam ini. Engkau diberkati dengan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, puji-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur ya Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, oh haleluya. Rialabaya syandaralabaya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Syaralabaya ralamu. Kami sembah Engkau Yesus. Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Urialabaralabaralabaralabaralabaralaba. Urialabaralabaralabaralabaya syandaralabaralabaralaba. Mari sembah Dia, tinggikan namanya. Oh rabaralabaralabaralabaya syandaralabaralaba. Oh rialabaya sandi. Oh rialalalamaya syara. Kau layak ditinggikan. Shikaralabaralabaralabaralabaya syanda. Yesus Tuhan. Syaralabaralabaralabaralabu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari
daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya, oh, bagimu segala hormat, bagimu Yesus. Engkau layak terima pujian, Yesus, Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mari saudara katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin, amin. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan
malam ini di rumah-rumah, dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Sama-sama katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari sembah Dia. Kuasa Roh-Mu mengalir ya Tuhan, menyembuhkan, memulihkan setiap kami, membebaskan yang terbelenggu ya Roh Kudus. Oh ralabakaya syakara labara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 labarr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 abar
kuasa-Mu tak terbatas. Ya Roh Kudus, ya rala-bara-la-bara-la-bara-la-bara-la-bara, shikarala-bara-la-bara-la-bara-la-bara-la-bara, yashe-ra-la-bara-la. Oh, ra-ba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 ra. Sama-sama katakan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkan kami Tuhan, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh-Mu, ya Roh Kudus. Kau diutus Bapa untuk menginsapkan akan dosa, untuk menolong setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kebaikan. Malam ini kami bersepakat memberkati Indonesia ya Tuhan. Kami bawa dalam tangan-Mu Indonesia. Kami bersyukur buat bangsa kami. Kau sudah menolong bangsa kami. Untuk ke depan ya Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan pemimpin yang nasionalis, yang toleran, pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Kau berikan presiden yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Engkau. Bahkan wakil presiden yang takut akan Tuhan. Para menteri, gubernur, wali kota, semua aparat pemerintahan ya Tuhan, berikan yang terbaik buat negeri kami Indonesia. Kau mengasihi bangsa kami. Kami percaya doa-doa yang kami naikkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita akan mengerjakan di alam roh dan akan terjadi di alam jasmani dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam ini juga kami memberkati kota Surabaya. Kami bersyukur buat Surabaya Tuhan. Terima kasih.
Terus Kau berkati kota ini. Biarlah kota ini kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kota yang diberkati Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan dalam nama Yesus. Biarlah menara doa ini membawa dampak yang baik untuk kota ini. Biarlah kami terus berdoa buat kota ini, di mana Engkau menempatkan kami di Surabaya dan di kota-kota yang lain. Karena kesejahteraan kota itu juga kesejahteraan kami. Berkati Tuhan Surabaya, berikan pemimpin yang takut akan Tuhan. Oh, ralabakaya shandaralabaralabaralabaralabaralabar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati menara doa ini, Heart of Worship. Bu Yeni, Pak Antoni kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati keluarga ini, biar keluarga ini menjadi berkat buat banyak orang dalam nama Yesus. Dibangkitkan pendoa-pendoa melalui menara doa ini. Orang-orang yang mendekat kepada Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Aba, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah kami duduk diam di hadirat-Mu, kami diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, di kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah pengurapan-Mu mengajar setiap kami. Lewat firman-Mu kami diubahkan. Berkati hamba-Mu Ibu Esther Budiono, menjadi berkat buat setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam di hadirat-Mu, menikmati segala kebaikan. Firman-Mu yang ajaib dan dahsyat mengubah kami menjadi lebih baik, semakin cinta Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Kami persilakan Ibu Pendeta Esther Budiono. Shalom,
Shalom. Ya, suara saya jelas ya. Puji Jelas nama Ibu. Tuhan. Jelas Ya, Ibu. aha. Mari kita mau pakai 45 menit ke depan ini. Bukan berlalu begitu saja, tetapi 45 menit ke depan ini akan menjadi sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kekekalan. Akan menjadi sesuatu yang akan mengubahkan kehidupan kerohanian kita di dalam Tuhan, bahkan mengubahkan kehidupan kita saat ini. Mari bersama-sama kita akan melihat, izinkan saya akan share screen. Oke. Sore hari ini atau malam hari ini saya akan memberikan tema dari apa yang saya mau sampaikan dengan cek lab atau cek laboratorium. Saya percaya bahwa kita semua pernah mungkin ya untuk dites, apalagi mengingat umur. Biasanya umur semakin bertambah, ada aja yang inilah, nggak enak lah, inilah, itulah. Jadi mulailah ngecek. Ngecek tensi, entah ngecek gula, entah ngecek asam urat, entah ngecek apalagi cewek-cewek. Mungkin ya perempuan-perempuan biasanya khususnya yang rada-rada oversize begitu, yang merasa dirinya oversize, biasanya pagi-pagi tuh langsung bangun tidur yang dicari adalah timbangan dan mulai nimbang badan. Berapa berat badan saya? Nah, kita semua ngecek. Bahkan saat ini kita mungkin tidak apa ya, tidak perlu ke lab setiap hari atau sebulan sekali, mungkin 1 tahun cuma 2 kali, tetapi di rumah kita punya alat itu. Di rumah rata-rata kita semua punya alat untuk ngecek tensi kita berapa. Supaya kita make sure, yakin bahwa tensi kita, oke, ini kita ada di zona yang aman nih. Atau kolesterol kita, jangan sampai kalau kolesterol kita udah mulai 200, waduh, mesti hati-hati nih kalau udah begini nih ya. Kalau seandainya tensi kita udah 170, 150, waduh, mesti hati-hati. Tapi selama itu masih ada di zona yang aman, kita rasa it's okay ya. Dan mari kita melihat hal-hal apa di dalam kehidupan kita yang perlu kita lihat, yang perlu kita cek setiap hari. Bahkan boleh dikatakan setiap saat, mari kita mau ngecek kondisi kerohanian kita, apakah kita masih ada di zona aman. Yuk kita mau cek kerohanian kita dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah telah memulai segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Allah telah memberikan, Tuhan telah memberikan kepada kita keselamatan. Dan kemudian Rasul Paulus juga mengatakan bahwa Allah yang telah memulai sesuatu yang baik, dia akan meneruskannya sampai kepada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Tuhan telah memberikan keselamatan buat kita. Kita semua adalah orang-orang percaya, kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tapi apa setelah itu? Apakah kita meneruskan keselamatan itu dengan kehidupan atau mengerjakan keselamatan kita sesuai dengan apa maunya Tuhan, agar supaya one day waktu Tuhan datang menjemput kita, kita siap di situ. Kita siap bersama-sama dengan Tuhan. Yuk kita lihat apa yang Paulus mengatakan kepada kita. Filipi 1 ayat 9 mengatakan demikian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah.
Jadi kalau di sini kita melihat bahwa hal yang pertama yang Paulus mengatakan untuk kita ngecek bagaimana keselamatan kita, apakah telah dikerjakan dengan baik. Mari kita bersama-sama mengecek apakah kita saat ini memiliki kasih yang melimpah. Mungkin nggak cukup cuman kasih-kasih yang biasa-biasa, tapi kasih yang melimpah. Kenapa Rasul Paulus mengatakan kita mesti memiliki kasih yang melimpah? Kalau kita tahu di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama dan seterusnya, di situ digambarkan oleh Paulus bagaimana situasi, bagaimana keadaan dari orang-orang yang ada pada akhir zaman. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang Rasul Paulus mengatakan bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita nih berada di satu masa yang sukar. Kenapa? Karena manusia akan mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang. Kita dikelilingi orang-orang yang egois. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang egois, kita dikelilingi oleh orang-orang yang mata duitan, dikelilingi oleh orang-orang yang suka membual, orang-orang yang suka menyombongkan diri, orang-orang yang suka memfitnah, yang suka berontak, yang tidak tahu say thank you, yang nggak peduli sama agama, nggak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, dikatakan juga suka ngejelekin orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, sok tahu, mengikuti hawa nafsu, dan sebagainya. Bayangkan kita dikelilingi oleh orang-orang yang seperti ini. Kira-kira enak apa enggak kita hidup seperti ini? Berapa banyak di antara kita menjadi hilang damai sejahtera? Berapa banyak di antara kita menjadi menangis? Berapa banyak di antara kita menjadi marah? Berapa banyak di antara kita menjadi mungkin menjadi monster karena kita sering diperlakukan hal-hal yang gak enak. Kita udah baik-baik, ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Sekeliling kita orangnya jahat. Sekeliling kita orang yang seperti ini. Kita udah baik-baik tapi dia terus aja ngejelekin kita. Terus aja ngegosipin kita. Terus aja fitnah kita. Terus aja ngejahatin dan sebagainya. Bayangkan kalau kita nggak punya kasih yang melimpah. Kalau stok kasih kita di sini nggak melimpah. Kita mau jadi apa? Berapa banyak orang pada akhirnya berubah sikapnya. Tadinya menjadi orang baik, tapi kemudian menjadi orang jahat. Karena apa? Karena keadaan yang membuat kita menjadi seperti itu. Kita mau belajar menjadi percaya sama orang. Kita mau belajar menjadi orang yang ramah kepada orang lain. Tapi gimana kalau orang-orang yang kita berbuat seperti itu, ternyata mereka adalah orang-orang yang membalas dengan air tuba. Gimana pada waktu kita hidup dengan pasangan hidup kita yang kita rasanya sudah berkorban mati-matian, tetapi pasangan hidup kita terus aja menjengkelkan kita. Dan seakan-akan dia nggak tahu terima kasih. Kita dari pagi sampai malam udah kerja, udah nyari uang, kita ngurus anak, kita lakukan ini, itu. Sampai mungkin kita nggak sampai punya me time di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang kita lakukan terus aja dipaidu. Apa yang dipaidu bahasa Indonesia? Terus aja dicacat begitu ya. Terus aja rasanya masih kurang. Orang-orang terus berpikir negatif mengenai kita. Nah, kalau kita nggak punya kasih yang melimpah, bayangkan kita akan menjadi seperti siapa. Padahal kalau kita tahu 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8 mengatakan apa? Barang siapa tidak mengasihi, ia
tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bayangkan, coba kita cek sekarang. Pada waktu kita awal ikut Tuhan, mungkin kita masih punya cinta yang mula-mula. Pada waktu kita ikut Tuhan, kita mungkin ya karena kita masih awal, kita mungkin ya dikondisikan dengan orang-orang yang semua tampaknya baik dengan kita. Tetapi makin lama, persoalan demi persoalan, masalah demi masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Gesekan demi gesekan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita cek apakah kita masih punya stok kasih. Pada waktu kita diperlakukan dengan tidak adil, pada waktu kita dilukai, pada waktu kita diperlakukan yang negatif, apa yang keluar dari diri kita? Yang keluar adalah kembali mau membalas kejahatan dengan kejahatan, atau oh enggak sih, kalau mereka memperlakukan kita dengan skor mungkin 8, saya enggak kok, saya lebih baik kok dari dia. Saya akan melakukannya mungkin skornya 5. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Bahkan 1 pun Tuhan enggak mau. Karena Tuhan enggak mau kita menjadi orang-orang yang tidak mengasihi. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang terus-menerus mengasihi, 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 dan mengasihi. Kalau seandainya kita diperlakukan dengan tidak adil, kemudian yang muncul itu adalah yang jelek. Berapa banyak orang kemudian ya mulai mengatakan begini, sebenarnya aku nggak begitu loh. Aku ini sebenarnya baik loh. Aku ini sebetulnya, uh, kalau dibilang sabar, aku ini udah sesabar-sabarnya orang. Kalau dibilang aku nih setia, aku nih setianya luar biasa. Tapi kalau menghadapi orang yang seperti itu, mau gimana? Ya nggak bisa. Nah, pada waktu itu muncul, kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Waktu respon itu muncul, kenapa respon itu muncul dari kehidupan kita? Masalahnya di dalam sini itu sudah ada. Sebetulnya nggak keluar saja, tapi itu sudah ada dan pada waktu ada satu sikon yang bisa menstimulus itu keluar, akhirnya itu menjadi keluar. Dan yang keluar lagi bukan kasih. Yuk kita cek sekarang. Lewat keadaan demi keadaan, keadaan demi keadaan, apa yang keluar? Apakah yang keluar kasih atau yang keluar bukan kasih? Yang keluar adalah kasih atau yang keluar adalah yang lain? Yang keluar adalah gambaran seperti Yesus atau yang keluar adalah monster? Kita bisa cek ini setiap hari, day by day, lewat persoalan, lewat gesekan, lewat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yuk kita cek. Cek kerohanian kita. Apakah masih ada stok kasih di dalam kehidupan kita? Amin, saudara. Yuk, mari kita bersama-sama untuk menyikapi. Bersama-sama kita mau memperhatikan hal ini. Jangan sampai kita sudah tidak memiliki stok kasih lagi, tetapi yang ada adalah hal yang di luar dari kasih. Pada waktu itu yang muncul, itu berarti apa? Kita tidak mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita tahu pada waktu Tuhan datang kedua kali, apakah dia mengenali kita? Oke, hal yang berikut,
Yang kita perlu, di ayat yang ke-10 dikatakan, kita membedakan mana yang terbaik. Kita tahu kita hidup di era yang begitu sibuk. Sebetulnya zaman dulu dengan zaman sekarang sama, nggak beda. Zaman dulu mungkin orang ya nyetrika ya masih ambil areng, kemudian kasih minyak tanah, kemudian kasih api, dikipas-kipas, setelah itu pakai penjepit, masukin ke dalam setrikaan ya. Mungkin seperti itu. Mau masak nasi, harus diaronin dulu, kemudian pakai langseng, pindah di langseng, baru bisa jadi nasi ya. Kalau sekarang semua tinggal cep. Sebetulnya gampang. Mestinya kita punya waktu jauh lebih banyak timbang orang zaman dulu. Tapi yang menjadi persoalan justru saat ini orang semakin tidak punya waktu. Semakin nggak punya waktu. Karena apa? Karena tawaran dari dunia itu begitu banyak. Bahkan terlalu banyak. Saya ingat zaman dulu waktu saya masih kecil. Untuk nonton TV, TV itu baru muncul, nggak sepanjang hari. TV itu baru muncul tuh sekitar mungkin jam 4 ke jam 5 sore baru ada. Dan itu pun cuma dibatasin sampai jam 9 ke jam 10 malam. Di atas itu sudah nggak ada, sudah selesai. Di bawah itu nggak ada juga. Tapi sekarang, anytime kita mau nonton ada. Kita punya handphone yang kita nyambung dengan YouTube. Kita punya Netflix, kita punya View, kita punya macam-macam. Dan kita tahu kalau misalnya kita nonton drama Korea, itu 16 episode. Pada waktu kita terekspos dengan kemajuan teknologi, bagaimana kita menjadi orang yang bijak menyikapi semua yang datang di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-23 mengatakan segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Dunia akan menawarkan kepada kita macam-macam tawaran yang tujuannya satu, yaitu apa? Membuat iman kita makin hari makin merosot, dan makin merosot. Yang pada akhirnya tanpa kita sadari, kita sudah jauh sekali dari persekutuan kita dengan Dia. Sudah sangat jauh. Kita menjadi pribadi yang hidup kita habis hanya untuk apa? Nonton. Hidup kita habis hanya untuk apa? Buka WA dan membalas WA. Hidup kita habis hanya untuk melihat apa short atau reels yang ada di dalam Instagram atau yang ada di dalam YouTube. Kelihatannya itu memang cuma semenit, tapi terus nggak berhenti. Hidup kita habis hanya untuk apa? Ganti status. Dari status ini ke status ini. Hidup kita habis. Apakah nonton drakor boleh? Boleh. Alkitab nggak melarang itu. Tapi perhatikan. Jangan sampai itu semua pada akhirnya akan membuat kita jadi jauh dari intiman kita, dari hubungan kita dengan Tuhan. Di antara apakah nonton baik? Baik, nonton tuh baik. Buat kita refreshing. Tapi apakah itu yang terbaik buat kita? Olahraga boleh? Boleh. Olahraga baik? Baik. Tapi hati-hati. Pada waktu kita punya komunitas olahraga, jangan sampai komunitas olahraga itu menyeret kita sampai hubungan kita dengan Tuhan berkurang. Doa kita menjadi berkurang. Pembacaan Alkitab kita menjadi berkurang. Persekutuan kita di dalam ibadah-ibadah dengan Tuhan dan dengan orang-orang percaya menjadi berkurang.
pendalaman kita kepada firman Tuhan menjadi berkurang karena apa? Waktu kita habis hanya untuk apa? Ngurusin apa yang dunia tawarkan, yang saya mau mengatakan itu tidak salah. Itu baik, ya, sampai taraf tertentu baik. Tetapi apakah semua itu pada akhirnya berguna dan membangun iman kita? Baca Alkitab. Baca Alkitab supaya pada akhirnya kita menjadi orang yang bijak. Membedakan mana yang benar dan mana yang nggak benar. Ya, kita mau belajar menjadi orang-orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Amin. Ya, karena kita tahu apa yang iblis lakukan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Strategi iblis, dia tidak akan datang dalam bentuk serigala. Itu iblis. Dia akan datang dalam bentuk malaikat, dia akan datang dalam bentuk domba dan bukan serigala. Iblis selalu datang dengan tampilan yang bisa memikat kita. Tetapi setelah memikat kita, dia akan mengikat kita. Dan setelah dia mengikat kita, dia akan menyikat kita. Itu cara kerja iblis. Tujuannya cuma satu. Hubungan kita yang baik dengan Allah. Hubungan kita yang baik dengan Tuhan kita. Itu makin lama dengan tawaran-tawaran dunia. Waktu kita yang 24 jam yang Tuhan berikan buat kita. Itu dikacaukan oleh iblis. Diseret kita dengan segala sesuatu yang makin lama akhirnya makin renggang, 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 renggang. Makin lama kita makin jauh. Dan pada waktu kita sadar, ternyata kita sudah terpisah dengan pencipta kita. Hati-hati. Hati-hati. Keselamatan yang kita dapat. Keselamatan yang kita dapat. Tidak selamanya itu pasti menjadi bagian dari hidup kita. Orang yang selamat tidak selamanya akan menjadi selamat. Saudara tahu itu yang namanya, ini juga ada di dalam 1 Timotius pasal yang ke 1 Timotius 1 ayat yang ke-19 yang ke-20. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Itu berarti apa? Awalnya hati nuraninya murni. Awalnya dia beriman. Awalnya dia percaya kepada Tuhan. Pada Yesus. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Karena mereka menolak hati nuraninya yang murni. Akhirnya kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander. Jadi Alkitab sendiri mengatakan bahwa sekali selamat tidak berarti selamanya selamat. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, ayo kita terus mengerjakannya sampai kepada hari Tuhan datang menjemput kita dengan kita apa? Terus melekat dengan Dia. Kita terus bersekutu dengan Dia. Kita terus menjadi orang yang sering berdoa. Doa itu akan membuat kita lekat dengan Dia. Doa itu akan membuat kita menjadi serupa dengan Dia. Doa itu akan membuat karakter Tuhan Yesus itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Orang yang suka berdoa, orang yang tidak akan pernah kehabisan kasih. Karena Allah itu kasih. Kalau kita sering berhubungan dengan seseorang, maka sikap orang itu juga akan menular bagi kita. Terus melekat dengan kita membaca firman. Waktu kita membaca firman, pada akhirnya kita akan bisa membedakan di antara semua yang ada, mana yang terbaik, mana yang berguna, mana yang membangun iman kita, supaya kita yakin pada waktu Tuhan datang menjemput kita, nggak tahu kapan. Bisa besok, bisa 10 tahun lagi, bisa 50
tahun lagi, who knows, kita nggak tahu. But yang pasti, pada waktu Tuhan datang, kalau kita mengerjakan, bisa membedakan mana yang baik, di antara semuanya itu, kita ambil yang terbaik. Pakai waktu-waktu kita untuk apa? Merenungkan firman. Pakai waktu-waktu kita untuk apa? Mengenal dia. Pakai waktu-waktu kita untuk apa? Lebih dekat dengan dia. Maka kita akan bisa menjaga iman percaya kita untuk semakin hari semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, dan semakin bertumbuh. Oke. Yang ketiga sekarang. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan Paulus dan memproduksi kebenaran. Memproduksi kebenaran. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan, sebagai konsekuensi dari kita tinggal di dalam dia, sebagai konsekuensi dari kita betul-betul melekat dengan dia, maka apa yang muncul? Yang muncul adalah buah roh atau buah kebenaran itu. Coba sekarang dicek ya. Tadi kita ngecek waktu kita diperlakukan dengan yang nggak baik. Masih keluar nggak nih kasihnya? Kalau kasihnya udah nggak keluar nih, hati-hati nih. Berarti kita udah ada di zona yang genting nih, di zona yang nggak baik. Yang kedua, coba perhatikan di dalam satu hari, setiap malam pada waktu kita mau tidur, coba perhatikan hari ini kita telah menghabiskan berapa? 16 jam kah? Berapa jam kah? Karena 8 jamnya mungkin kita pakai untuk tidur, ya. Let's say misalnya 15 jam atau 16 jam. Apa yang kita sudah lakukan selama 16 jam? Apakah dicek? Apakah kita betul-betul sudah memakai waktu-waktu kita dengan baik? Memiliki hubungan yang lebih lagi untuk kita intim dengan dia. Dan yang ketiga, coba perhatikan. Apakah yang keluar dari kehidupan kita adalah buah roh? Saya tidak masukkan di sini, saya percaya kita semua sudah hafal. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apakah 9 hal ini itu keluar dari kehidupan kita? Saya mau mengatakan bahwa perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tetapi orang yang diselamatkan pasti berbuat baik. Itu pasti. Yuk, coba kita cek di dalam kehidupan kita. Inikah yang keluar setiap hari di dalam kehidupan kita? Inikah yang muncul dengan segala situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita? Apakah yang muncul 9 hal ini? Kalau kita melekat, tidak ada orang yang melekat kepada Tuhan dan tidak berubah. Itu nggak ada. Semua orang yang melekat pasti berubah. Setiap orang yang melekat kepada Tuhan pasti berbuah. Yuk kita ngecek. Cek lagi kehidupan kita. Kalau bisa, biarlah 9 item yang ada di dalam buah roh ini. Mungkin kita mau tulis besar-besar di figurakah, boleh. Silahkan tempel di tempat di mana kita paling sering melihat. Untuk menjadi perhatian kita. Apakah ini yang muncul dari kehidupan kita? Seperti kita hafal. Kolesterol gak boleh lebih dari 200.
Seperti kita hafal tensi, jangan sampai di atas 150. Kita hafal asam urat, jangan sampai lebih dari 6. Kita hafal gula darah, jangan sampai lebih dari 120. Berat badan kita, jangan sampai kita lebih dari, nah, sesuai dengan tinggi badan kita, ya. Jangan sampai kita semua hafal itu. Kita juga mesti tahu ini supaya apa? Kita tahu day by day setiap hari apakah kita ada di zona aman. Itu sebabnya cek, 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 dan cek kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-15 dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Paulus bilang, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus sekali lagi mengatakan, jangan bodoh, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Apakah kita saat ini masih mengerti kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Serupa dan mengembalikan segala sesuatunya. Kalau kita lihat di sini pada akhirnya dikatakan supaya pada akhirnya hidup kita adalah hidup yang memuliakan dan memuji Allah. Kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Itu kehendak Tuhan. Dan bagaimana kita mengeceknya? Apakah kita sudah ada di dalam kehendak Tuhan? Apakah kita sudah menjadi serupa dan segambar dengan Dia? Cek yang tadi. Adakah kasih yang melimpah? Adakah kita mempergunakan waktu-waktu kita dengan apa di sini dikatakan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Jangan bodoh. Maaf ya, bukan saya yang mengatakan bodoh, tetapi Alkitab yang mengatakan janganlah kamu bodoh supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan dengan sesama bagaimana kita hidup. Amin. Saya berharap bahwa kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa cek kehidupan kerohanian kita. Day by day, tiap hari, tiap kena apa, cek lagi, cek lagi, cek lagi, cek lagi, terus ngecek lagi supaya apa? Oke, aman, aman, terus dan kita terus dan kita terus dan kita terus dan kita terus, ya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Tuhan tolong kami agar supaya kami tidak saja memperhatikan kehidupan fisik kami, tetapi kami justru lebih lagi memperhatikan kehidupan kerohanian kami. Apakah kehidupan kerohanian kami ada di dalam keadaan baik-baik? Apakah kami mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami? Apakah kami menjaga itu dan menambah-nambahkan iman kami itu dengan kebajikan dan seterusnya. Tuhan tolong kami agar supaya pada waktu Tuhan datang menjemput kami siap. Kapanpun Tuhan datang, kami siap. Karena setiap hari kami mengecek kehidupan kerohanian kami. Kami mau Tuhan, biarlah Tuhan setiap kali bangga, setiap kali berkenan melihat kehidupan kami. Karena kehidupan kami adalah kehidupan yang terus sedang bergerak untuk menuju kepada keserupaan dan segambar dengan Engkau.
Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Haleluya. Semua diberkati, Bapak Ibu, semuanya diberkati. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Esther yang sudah menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang belum buka kamera, boleh buka kamera. Karena hari ini Pak Antoni berulang tahun. Kita bersyukur buat hari yang luar biasa. Silakan Pak Antoni, mungkin ada yang mau disampaikan. Oke. Aduh, makasih banyak semuanya. Makasih banyak Pastor Esther Budiono untuk firman-Nya. Ya, sungguh menguatkan. Saya beberapa hari ini selalu diingatkan Tuhan masalah ranting. Ya, kayak tadi yang Pastor Esther bilang di Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini sungguh menjadi sebuah pedoman dalam hidup saya. Karena kenapa saudara-saudara terkasih? Kita adalah ranting. Namanya ranting, ya. Fungsi ranting adalah untuk berbuah, saudara-saudara. Kalau ranting tidak bisa berbuah, berarti kita nggak punya tujuan. Ya, berarti kita tuh useless, saudara-saudara. Kita nggak ada gunanya. Karena Tuhan itu bilang, ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan akan dibuang. Karena itu saudara-saudara, waktu kita tidak tinggal dan melekat di dalam Tuhan, seperti yang tadi Pastor Esther bilang pada setiap kita, waktu kita tidak selalu berada di dengan pokok anggur tersebut, kita akan kehilangan yang namanya tujuan hidup. Kita akan kehilangan namanya buah. Buah-buah roh itu nggak akan ada di dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi saudara-saudara nggak seketika. Saudara berbuat dosa kecil langsung buah itu hilang. Tidak. Pertama-pertama seperti ranting. Waktu kita mulai tidak berbuah. Mulai ada ulat. Ulat makin banyak di dalam buah, makin banyak di dalam apa namanya, daun, makin banyak memakan ranting-ranting yang ada. Akhirnya tahu-tahu kalau kita nggak cek, yang terjadi adalah apa saudara-saudara? Tahu-tahu kita udah nggak berbuah lagi. Ya, jadi saudara-saudara, kita diingatkan lagi oleh Pastor Esther hari ini, ya saudara-saudara, dan kebetulan juga kemarin saya baru ulang tahun. Terima kasih kalau saya diingatkan lagi bagaimana kita harus mempunyai karakter-karakter Tuhan itu. Kasih ya, saudara, yang terpenting itu saudara-saudara. Itu yang susah saudara-saudara ya. Untuk mengasihi itu susah saudara-saudara, apalagi orang-orang yang berbuat salah sama setiap kita. Itu susah. Tetapi di dalam Tuhan, kalau kita melekat pada ranting tersebut, itu bukan susah lagi saudara. Itu sudah nature kita saudara-saudara. Itu sudah langsung otomatis saudara-saudara. Ya saudara-saudara, sama kalau misalnya apa namanya, kita dispenser, kita pencet langsung nyala, langsung keluar airnya. Jadi itu ada fungsinya. Jadi kalau kita saudara-saudara tidak bisa memancarkan buah-buah roh tersebut, berarti kita kehilangan fungsi dalam kehidupan kita. Makasih banyak Pastor Esther untuk firman-Nya. Saya kembalikan lagi ke Pak James. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa, kita akan nyanyikan lagu Panjang Umur. Umur panjang di tangan kanan, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi, umur panjang di tangan kanan, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Minta dengan hormat Ibu Esther untuk buat Pak Antoni. Mari angkat tangan Buat bersama-sama tambahan juga, Bapak Ibu. ya Pak Jim. Kalau yang sedang berulang tahun juga di bulan Juni ini siapa? Boleh buka kamera biar didoain sama-sama ya. Mungkin bisa angkat tangan di reaction, kan ada saudara-saudara angkat tangan gitu. Jadi bisa didoakan bersama-sama saudara. Ada Ibu Kuiwa,
Siapa lagi ya? Cuman Ibu Kwiwa, yang lainnya? Udah ya, nggak ada. Mungkin pakai reaction? Ya, oke. Minta tolong Ibu Esther untuk Iya. mendoakan. Oke, mari kita sama-sama satukan hati kita dan kita akan berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Sekali lagi Tuhan menyatakan kebaikan buat saudara-saudara kami, Pastor Anthony dan Ibu Kwiwa. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah sebagaimana apa yang kami nyanyikan dan sebagaimana apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, umur panjang Tuhan akan berikan, kekayaan, kehormatan, Tuhan akan limpahkan di dalam kehidupannya. Bahkan kami minta hikmat yang daripada Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi rancanganmu boleh terjadi secara sempurna di dalam kehidupannya. Dan kami memohon Tuhan agar supaya Pastor Anthony dan Ibu Kwiwa betul-betul menjadi pribadi yang semakin hari semakin menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Tuhan, buat apapun yang dilakukannya, dibuat Tuhan menjadi berhasil guna untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Haleluya, saudara-saudara. Terima kasih semuanya yang udah mengucapkan di chat. Terima kasih, terima kasih sebesar-besarnya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, saya cuma ingin mengumumkan saudara-saudara, minggu depan kita akan libur karena ada long weekend ya saudara-saudara. Pak Jokowi bilang libur bersama. Jadi saya percaya kita semua akan berlibur bersama, tetapi dimanapun kita berada tetap saudara-saudara, tetap setia bersama dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan dimanapun saudara berada, terus memuji, menyembah, dan melekat, membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya setiap hari. Jadikan itu rema dalam kehidupan kita, jadikan itu sebuah kehidupan. Waktu kita hidup di dalamnya, firman itu hidup di dalam kita. Itu udah menjadi kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi firman itu akan keluar secara otomatis waktu masalah datang, waktu sukacita datang, waktu ada suatu jalan yang harus kita pilih. Itu firman Tuhan akan keluar otomatis dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk sudah bergabung bersama dengan Heart of Worship. Teruslah kita mencari wajah Tuhan dimanapun kita berada. Mungkin kita di berbagai macam kota, berbagai macam tempat. Tetapi waktu kita datang bersama-sama, seperti firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Dia hadir. Dan saya percaya pada hari ini, waktu kita menyembah bersama, waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, waktu kita bersungkur di bawah kaki Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan menjawab doa, Tuhan melihat situasi saudara, karena Tuhan terlebih tahu hati kita, lebih daripada kita tahu hati kita sendiri. Tuhan lebih tahu apa masalah kita, lebih daripada kita mengenal masalah kita. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya yang mengasihinya. Baik saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Kita akan tutup dengan doa, dan Pastor Esther boleh tutup dengan doa berkat di akhir. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, kalau Engkau telah persatukan kami sekali lagi Tuhan Yesus. Di menara doa ini kami percaya Engkau Tuhan terus urapi setiap kami. Kami tahu Engkau sendiri yang menyelidiki hati kami. Biarlah Engkau terus yang memurnikan, bentuk kami sesuai dengan rencana Tuhan. Setiap hati-hati ya Tuhan Yesus yang mulai ada berlubang. Setiap hati-hati yang mulai bernoda. Di dalam nama Yesus pada malam hari ini ada pembersihan terjadi. Di dalam nama Yesus ada pemulihan terjadi. Di dalam nama Yesus ada sukacita yang penuh mengalir pada setiap hati yang ada. Setiap sakit penyakit telah disembuhkan. Setiap beban berat telah diangkat Tuhan Yesus. Setiap kekecewaan, sukacita, setiap hal-hal yang sudah membuat mereka pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami datang dengan sepenuh hati, dan Kau sendiri Tuhan yang membentuk hati kami sesuai dengan rencana-Mu dan sesuai dengan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang melekatkan kami pada pokok
itu Tuhan Yesus, yaitu Engkau sendiri. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa kami ya Tuhan Yesus mau berkomitmen lagi, bahwa kami akan mendalami Engkau lebih lagi. Kami ingin tinggal di dalam Engkau, dan kami tahu Engkau tinggal di dalam setiap kami. Dan kami percaya Bapa, pada malam hari ini Tuhan Yesus Engkau sendiri ya Tuhan yang gerakan setiap hati. Engkau bangkitkan api dalam setiap hati, Engkau bangkitkan roh dalam setiap kami ya Bapak Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, kami ya Tuhan semakin mencari wajah-Mu di hari-hari ini, dan semakin melekat pada Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk Pastor Esther, Tuhan Yesus yang sudah Engkau utus di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau Tuhan yang berkati hamba-Mu dalam setiap pelayanannya, dalam setiap hal-hal yang dikerjakannya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan sendiri yang ikut serta. Urapan-Mu selalu baru bagi hamba-Mu. Dan setiap ya Tuhan, pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan Yesus, banyak jiwa diubahkan, banyak jiwa Tuhan mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau Tuhan itu bungkus hamba-Mu ini dengan keluarga ya Tuhan, keluarga besarnya. Kami percaya Engkau Tuhan yang lindungi. Kami tahu malaikat-Mu yang berjalan bersama dengan Pastor Esther, dan Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap langkah-langkahnya. Dan Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, pada malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang sudah berbicara pada setiap kami. Engkau sendiri yang sudah mengubahkan setiap kami. Dan sebentar lagi kalau kami mau berpisah Bapa, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi kami, umat-Mu Tuhan. Dan Engkau menaruh kami di dalam genggaman tangan kanan-Mu yang perkasa. Dan tidak ada satupun yang dapat mengambil kami, karena Engkau sangat mengasihi kami. Bawa kami terus semakin hari, semakin ke puncak bukit kesucian Allah. Dan kami menjadi semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Jadikan kami Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, yang selalu berbuah pada musimnya. Apa saja yang kami melakukan, Tuhan akan membuat kami menjadi berhasil. Tuhan akan memberkati pekerjaan mata pencaharian dan studi kami. Tuhan akan memberkati keluarga kami. Tuhan akan memberkati kesehatan dan pelayanan kami. Kami akan menjadi naik dan bukan turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kiranya Tuhan akan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Esther. Terima kasih Pak Antoni. Terima kasih semuanya ya. Ingat kami depan kita Yesus memberkati. sampai ketemu tanggal 6 ya, 6 Juli. Jenny. Terima kasih banyak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Antoni. Tuhan Yesus memberkati. Banyak. Selamat ulang tahun Pastor Antoni. Selamat ulang tahun Ibu Kiwa. Ibu Kiwa, selamat ulang tahun. Yang lainnya mungkin ada Selamat ulang tahun Pak Antoni. Selamat ulang tahun Pak Ulang tahun Antoni. Pastor Antoni. Oke. Selamat malam Bu Esther, Kak Bu Jenny. Malam Terima Cinika. kasih Nika. Terima kasih Bu Esther. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Ibu Sama-sama. Esther. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa di 6 Juli. Tuhan Yesus Mari semua. Mari. Sampai tanggal 6 Juli ya dengan link yang sama. Langsung masuk jam yang sama, hari yang sama, Kamis juga. Oke, Tuhan berkati semuanya. God bless. Tuhan berkati.